Halo guys, apa kabar semuanya? Tentu kita baik-baik saja. Yap, puji Tuhan kita baik-baik saja ya guys. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita dan mematuhi protokol kesehatan kita. Baik, sebelum di sini saya mempresentasikan pada hari ini, saya akan memperkenalkan sedikit tentang diri saya dan jenjang pendidikan saya. Baik, langsung saja. Nama saya Stefanus Stependino. NPM saya 1940303018. Saya lahir di Kota Tarakan pada tanggal 28 September 2000 dan saya berumur sekarang yaitu 20 tahun. Jabatan saya di Universitas Borneo Tarakan adalah sebagai mahasiswa aktif dan hobi saya yaitu berolahraga. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit pendidikan hingga ke perguruan tinggi ini. Saya alumni SDN 029 Kota Tarakan. Saya mengabdi di SD ini selama 6 tahun. Saya juga alumni SMP Negeri 8 Kota Tarakan. Saya juga mengabdi di SMP Negeri 8 selama 3 tahun. Saya juga alumni SMK Negeri 2 Tarakan. Di sini saya mengabdi selama 3 tahun. Setelah itu saya melanjutkan ke perguruan tinggi saya di Universitas Borneo Tarakan, tepatnya Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita hanya manusia biasa, kita tidak terluput dalam kesalahan. Sekian dari saya. See you next time. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang perlakuan panas. Perlakuan panas didefinisikan sebagai suatu operasi atau kombinasi operasi yang melibatkan pemanasan dan pendinginan logam. Panduannya dalam keadaan padat untuk memperoleh kondisi dan sifat yang diinginkan. OP kanan 292,1986. Perlakuan panas adalah suatu metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik dan kadang-kadang sifat kimia suatu material. Aplikasi yang paling umum adalah untuk material logam, walaupun perlakuan panas yang digunakan dalam pembuatan berbagai material lain seperti kaca. Secara umum, perlakuan panas adalah memanaskan atau mendinginkan material, biasanya dalam suhu ekstrim, untuk mencapai hasil yang diinginkan seperti pengerasan atau pelunakan material. Yang termaksud teknik perlakuan panas adalah annealing, cast, hardening, prequestion, stirring, tempering atau quenching. Perlu dicatat bahwa walaupun perlakuan panas sengaja dilakukan untuk tujuan mengubah sifat secara khusus, di mana pemanasan dan pendinginan dilakukan untuk tujuan mengubah sifat, pemanasan dan pendinginan sering terjadi secara kebetulan selama proses manufaktur lain seperti pembentukan panas, hot forming atau pengelasan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nama saya Krisman Sebjan, NPM 1940303015, prodi Teknik Mesin. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang diagram fasa dan hardening dan quenching serta tempering. Pertama saya akan membahas diagram fasa. Pengertian diagram fasa. Diagram fasa adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan dan pemanasan yang lambat dengan kadar karbon. Diagram ini merupakan dasar pemahaman untuk semua operasi-operasi perlakuan panas. Diagram fasa merupakan diagram yang menampilkan struktur mikro atau struktur fasa dari paduan tertentu. Selain itu, diagram fasa juga menampilkan hubungan antara suhu dan komposisi serta jumlah fasa-fasa dalam keadaan setimbang. Adapun fungsi diagram fasa adalah
memudah memilih temperatur pemanasan yang sesuai untuk setiap proses pelakuan panas, baik proses anneal, normalizing maupun proses pengerasa. Pelakuan panas bertujuan untuk memperoleh struktur mikro dan sifat yang diinginkan. Struktur mikro dan sifat yang diinginkan dapat diperoleh melalui proses pemanasan dan proses pendinginan pada temperatur tertentu. Komponen-komponen umum diagram fase. Garis kesetimbangan atau sepadan fase yang merunjuk pada garis yang menandakan terjadinya transit fase. Titik triple ada titik potong dari garis-garis kesetimbangan antara tiga fase benda, biasanya padat, cair, dan gas pada temperatur dan tekanan tetap. Titik kritis adalah bagian ujung dari kurva tekanan uap. Temperatur kritis dalam kurung TC adalah temperatur pada titik kritis. Tekanan kritis dalam kurung PC adalah tekanan pada titik kritis. Solidus adalah temperatur di mana zat tersebut stabil dalam keadaan padat. Liquidus adalah temperatur di mana zat tersebut stabil dalam keadaan cair. Adalah mungkin terdapat celah di antara solidus dan liquidus. Di antara celah tersebut, zat tersebut terdiri dari campuran kristal dan cairan. Selanjutnya, diagram fasa secara umum dipakai ada tiga jenis. Diagram fasa tunggal komposisi sama dengan paduan. Diagram fasa biner komponen unsur dan temperatur. Diagram fasa terner 3 komponen unsur dan temperatur. Diagram fasa tunggal memiliki komposisi yang sama dengan paduan. Misalnya timbal dan timah. Diagram fasa biner misalnya paduan kuningan dalam kurung Cu min Zn kurung buka kurung Cu min Ni dan lain-lain. Diagram fasa terner misalnya paduan stainless steel dalam kurung Fe min Cr min Ni kurung dan lain-lain. Diagram pendingin merupakan diagram yang memetaskan kondisi struktur mikro. Apa yang Anda akan dapat melalui dua variabel utama, yaitu temperatur dan waktu. Disebut juga diagram TTT atau juga dua variabel utama yaitu temperatur dan cooling rate. Disebut juga diagram CCT. Diagram ini berguna untuk mendapat sifat mekanik tertentu demi konstruktur tertentu. Fasa bainitit misalnya pada baja hanya terdapat pada diagram TTT, bukan diagram isothermal VE min VC VE 3C. Kegunaan diagram fase adalah dapat memberikan informasi tentang struktur dan komposisi fase-fase dalam setimbangan. Diagram fase digunakan oleh ahli geologi, ahli kimia, ceramik, metalurgis, dan ilmuwan lain untuk mengatur dan meringkas eksperimental dan data pengamatan, serta dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang proses yang melibatkan reaksi kimia antara fase komponen umum. Diagram fase adalah garis kesetimbangan atau batas fase yang merujuk pada baris yang menandai kondisi di mana beberapa fase dapat hidup berdampingan pada setimbangan. Fase transisi terjadi di sepanjang garis dari equilibrium. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novel Bilolo,
NPM 1940-30-30-34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram fasa Fe, Fe3C dan struktur mikro pada diagram. Adapun pengertian diagram fasa Fe3C adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan lambat dan pemanasan lambat dengan kandungan karbon dalam kurung persen C. Diagram fasa besi dan karbida besi Fe3C ini menjadi landasan untuk laku panas kebanyakan jenis baja yang kita kenal. Selanjutnya itu struktur diagram fasa Fe3C. Yang pertama adalah ferrit atau dalam kurung besi A adalah suatu komposisi logam yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 0,025% C. Pada temperatur 723 derajat Celcius, struktur kristalnya BCC dalam kurung body center kubik, dan pada temperatur kamar mempunyai batas kelarutan karbon 0,008% C. Selanjutnya itu nomor 2, yaitu austenit dalam kurung besi Y adalah suatu larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 2,11% C. Pada temperatur 1148 derajat C, struktur kristal FCC face center kubik. Selanjutnya itu komentit dalam kurung besi. Karbida adalah suatu senyawa yang terdiri dari unsur Fe dan C dengan perbandingan tertentu, mempunyai rumus empiris dan struktur kristalnya orthombic. Selanjutnya itu Lediburt ialah campuran eutektik antara besi gamma dengan sementit yang dibentuk pada temperatur 130 derajat Celcius dengan kandungan karbon 4,3% kubik. Selanjutnya itu Beck. Perlit adalah eutektoid mixture dari ferrit dan sementit dalam kurung A tambah Fe3C terjadi pada temperatur 723 Celcius mengandung 0,8% karbon. Selanjutnya itu jenis diagram fasa Fe3C. Diagram fasa Fe3C 2D adalah diagram fasa yang paling sederhana dengan tekanan temperatur dari zat tunggal seperti air. Sumbu-sumbu diagram berkoresponden dengan tekanan dan temperatur. Diagram pada ruang tekanan temperatur menunjukkan garis kesetimbangan atau sepadan fase antara tiga fase padat cair. Selanjutnya itu diagram fasa 3D adalah grafik 3 dimensi dalam kurung 3D yang menunjukkan 3 kuantitas termodinamika. Sebagai contoh, untuk sebuah komponen tunggal koordinat 3D Cartesius dapat menunjukkan temperatur dalam kurung T, tekanan P, dan volume jenis dalam kurung V. Grafik 3D tersebut kadang-kadang disebut diagram PVT. Kondisi kesetimbangan akan ditunjukkan sebagai permukaan 3 dimensi dengan luas permukaan untuk fase padat, cair, dan gas.
Garis padat permukaan tersebut disebut garis triple, di mana zat padat, cair dan gas dapat berada dalam kesetimbangan. Selanjutnya itu informasi dari diagram fasa FE3C. Yang pertama itu fasa yang terjadi pada komposisi dan temperatur yang berbeda dengan pendinginan lambat. Temperatur pembekuan dan daerah-daerah pembekuan paduan FEC bila dilakukan pendinginan lambat. Temperatur cair dari masing-masing paduan. Selanjutnya itu batas-batas kelarutan atau batas kesetimbangan dari unsur karbon fasa tertentu. Yang terakhir yaitu reaksi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas unsur panduan pada karakteristik logam. Baja panduan dibuat untuk mendapatkan sifat baja yang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Ada baja panduan rendah dan ada baja panduan tinggi bila terlihat dari unsur yang digunakan dan jumlah dari unsur untuk pada paduan baja tersebut. Berikut ini adalah beberapa unsur yang digunakan dalam panduan baja beserta fungsi masing-masing unsur tersebut untuk merubah sifat baja yang ada. Silisium merupakan unsur yang terkandung dalam jumlah kecil dalam semua bahan besi yang ditambahkan dalam jumlah yang besar, dan pada beberapa jenis kasus sifat meningkatkan kekuatan, kekerasan, kemampuan dan mengeras secara keseluruhan, kekenyalan, ketahanan aus, ketahanan terhadap panas dan karat, ketahanan terhadap kekerasan, menurunkan regangan dan kemampuan tempa dalam dan las. Mangan merupakan unsur hampir sama dengan Hesi yang terkandung dalam sebuah bahan besi dan ditambahkan dalam jumlah besar pada jenis khusus. Sebagai contoh yaitu baja keras mangan dengan 13 derajat Mn. Sifat meningkatkan kekuatan dan kekerasan, ketahanan aus, penguatan pada pembentukan dingin merupakan kemampuan serpih. Krom merupakan unsur yang terpenting untuk baja konstruksi perkakas serta baja yang tahan karat dan asam. Sifat meningkatkan kekerasan dan kekuatan batas rentang, ketahanan aus, kemampuan yang dikeraskan, ketahanan panas, karat dan asam, kemudahan dan pemolesan, menurunkan regangan dan tingkat rendah. Nikel merupakan unsur panduan baja yang dimana jika unsur ini sebagai salah satu panduan maka akan dapat dilas, disolder dan dikerjakan pada pengelupasan serpi, dan baik selain itu juga menjadi dapat bentuk dalam kondisi dingin maupun panas, dapat dipoles dan dimagnetidikan. Sifat meningkatkan keulatan, kekuatan, pengerasan menyeluruh, ketahanan karat, ketahanan listrik, kawat dan pemanas, menurun kecepatan pendingin dan regangan panas. Molybdenum merupakan unsur yang pada umumnya dipandukan dengan baja dalam ikatan Cr, Ni, dan F. Sifat meningkatkan kekuatan tarik, batas rentang panas, ketahanan panas, suhu pijar atau perlakuan panas, dan menurunkan regangan, kerapuan, pelunakan. Olefinium vanadium merupakan unsur mempunyai dampak mirip dengan MO jika dipandu dengan baja, namun bedanya hanya tidak mengurangi regangan. Sifat meningkatkan kekuatan, batas rentang, keulatan, kekuatan panas, suhu pijar dan perlakuan panas, menurunkan kepekanan terhadap sengatan panas melewati batas pada perlakuan panas. Wolfram merupakan unsur yang terpenting pada panduan baja. Oleh cepat dan logam keras dikarenakan titik leburnya yang tinggi, maka dapat digunakan untuk kawat pijar pada logam keras. Sifat yang meningkatkan kekerasan, kekuatan, batas rentang, kekuatan panas, ketahanan terhadap normalis, dan daya sayat, menurunkan sedikit regangan. Kobalt merupakan unsur yang digunakan sebagai tambahan terhadap baja olah cepat, baja terkeras. Sifat meningkatkan kekerasan, ketahanan aus, ketahanan karat dan panas, daya hantar listrik, dan kejenuhan mekanis. Titanium merupakan unsur yang memiliki kekuatan yang sama seperti baja, mempertahankan sifatnya
sehingga 400 derajat Celcius, maka seringkali menjadi panduan kawat las. Sifat karbit titanium memiliki kekerasan yang tinggi dan titik lebur yang tinggi karena merupakan unsur logam keras. Tantalum merupakan unsur yang sangat tahan karat. Baja krom anti karat menjadi dapat dilas baik dipadu dengan Ta. Sifat memiliki titik lebur 3150 derajat Celcius, merupakan unsur dari logam keras. Berat jenisnya itu 16,6 Da Newton milimeter kubik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai annealing dan normalizing. Annealing adalah sebuah bahasa peristilahan atau glossary yang artinya merupakan pelunakan. Yang dimaksudkan adalah proses pemanasan material sampai temperatur austenit, lalu ditahan beberapa waktu dan kemudian pendinginannya dilakukan secara perlahan-lahan. Di dalam sebuah tungku diproses anil atau annealing. Ini tidak memaksudkan sebagai perbaiki sifat mekanik baja perlintik dan baja perkakas. Berikut ini pembahasan beberapa tipe yang diterapkan untuk mencapai sifat-sifat tertentu pada proses anil atau annealing. Yaitu yang pertama itu full annealing. Seperti yang kita lihat gambar pada slide tersebut, adapun penjelasannya yaitu full annealing terdiri atas austenisasi dari baja yang bersangkutan, diikuti dengan pendinginan yang lambat di dalam dapur. Temperatur yang dipilih untuk austenisasi tergantung pada sebuah karbon dari baja yang dimaksudkan. Full annealing pada baja hypotektoid yang dilakukan pada temperatur austenisasi berkisar 50 derajat Celcius. Di atas garis A3, sedangkan pada baja hipertektoid dilaksanakan dengan cara memanaskan baja yang dimaksudkan di atas A1. Full annealing akan mampu memperbaiki mesin dan juga mampu menaikkan kekuatan akibat butirnya menjadi mulus. Slide selanjutnya yaitu spheroidized annealing. Dikerjakan dengan cara memanaskan baja sedikit di atas ataupun di bawah temperatur kritik A1. Dalam kurung kita bisa lihat gambar di samping ini. Lalu didiamkan pada temperatur yang dimaksudkan dalam jangka waktu tertentu, kemudian diikuti dengan pendinginan yang lambat. Tujuan dari spheroidized annealing adalah untuk memperbaiki mampu mesin dan memperbaiki mampu bentuk. Slide selanjutnya itu isothermal annealing. Berasal dari diagram TTT dan dikembangkan. Pada jenis proses ini dimanfaatkannya sebagai pelunakan baja-baja sebelum dilakukan proses menuju permesinan. Proses ini terjadi dari austenisasi pada temperatur annealing atau dalam kurung full annealing. Kemudian diikuti dengan pendinginan yang relatif cepat sampai ke temperatur 50 sampai dengan 60 derajat Celcius di bawah garis A1. Dalam kurung menahan secara isothermal pada daerah perlit. Selanjutnya itu normalizing. Merupakan proses perlakuan panas di mana proses pemanasan mencapai temperatur austenisasi udara, stil, air atau slightly agitated air. Pada umumnya, proses normalizing dilakukan pada temperatur 55
0 derajat 0 Celcius di atas supercritical line pada diagram fasa Fe. Fe 3C seperti gambar 2.17 di bawah. Untuk baja hipotektoid, temperatur pemanasan dilakukan di atas garis AC3. Sedangkan untuk baja hipertektoid, temperatur pemanasan dilakukan atas garis ACM. Proses pemanasan harus menghasilkan fasa austenit dengan struktur kristal FCC secara homogen dan dilanjutkan dengan proses pendinginan yang benar. Tujuan dari proses normalizing sangat bervariasi. Normalizing dapat meningkatkan atau menurunkan kekuatan dan kekerasan daripada baja, bergantung pada perlakuan panas dan sifat mekanik dari baja sebelum dilakukan proses normalizing. Tetapi secara umum tujuan dari proses normalizing adalah untuk meningkatkan mampu mesin. Slide selanjutnya itu tentang dari proses normalizing sangat bervariasi. Normalizing dapat tujuan meningkatkan menurunkan kekuatan dan kekerasan daripada baja, bergantung pada perlakuan panas dan sifat mekanik dari baja sebelum dilakukan proses normalizing. Tetapi secara umum tujuan dari proses normalizing adalah untuk meningkatkan mampu mesin dalam kurung machinability, crane structure, refinement, homogenisasi, dan mengatur atau memodifikasi residual stres yang ada pada baja tersebut. Baik, pertemuan ke-6, hardening dan quenching. Hardening adalah proses pelakuan panas yang diterapkan untuk menghasilkan benda kerja yang keras. Pelakuan ini terdiri dari memanaskan baja sampai temperatur pengerasannya dalam kurung temperatur austenisasi dan menahannya pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian diinginkan dengan laju pendinginan yang sangat tinggi atau diquenching agar diperoleh kekerasan yang diinginkan. Alasan memanaskan dan menahannya pada temperatur austenisasi adalah melarutkan sementit dalam austenit, kemudian dilanjutkan dengan proses quenching. Proses pengerasan atau hardening adalah suatu proses pelakuan panas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu benda kerja yang keras. Proses ini dilakukan pada temperatur tinggi, yaitu pada temperatur austenisasi, yang digunakan untuk melarutkan sementit dalam austenit yang kemudian diakhiri. Pada tahap ini akan menghasilkan terperangkapnya karbon yang akan menyebabkan bergesernya atom sehingga terbentuk struktur body center tetragonal atau struktur yang tidak setimbang yang disebut martensit yang bersifat keras dan getah. Temperatur pengeras untuk baja hipotektoid, temperatur yang digunakan adalah sekitar 20-50 derajat di atas garis A3. Misalkan sebagai contoh, apabila baja dengan struktur ferrit dan perlit dipanaskan sampai temperatur di bawah A1, maka pemanasan tersebut tidak akan mengubah struktur di awal dari baja tersebut. Apabila pemanasan sampai temperatur A1 tetapi masih di bawah garis A3, akan mengubah perlit menjadi austenit tanpa terjadinya perubahan apa-apa pada ferritnya.
C. Tahap pekerjaan yang harus dilakukan sebelum proses pengerasan baja. Bebas dari terak, skale, oli, dan sebagainya agar dihasilkan kekerasan yang diinginkan. Dengan kata lain, benda kerja harus bersih. Benda kerja yang memiliki lubang, jika perlu, terutama pada baja perkakas, harus ditutup dengan tanah liat, asbes, atau baja insert, sehingga tidak terjadi pengerasan pada bagian lubang tersebut. Hal ini tidak perlu dilakukan jika ukuran lubang relatif besar. Benda kerja harus ditempatkan pada fixture yang layak sebelum diletakkan di dalam tungku. Hal ini adalah dilakukan untuk mencegah timbulnya distorsi benda kerja yang kecil yang relatif kecil dapat diletak dalam suatu keranjang yang desain khusus untuk itu agar dijamin kekerasan yang homogen. Baja karbon dan baja paduan rendah dapat dipanaskan langsung ke temperatur pemanasannya tanpa memerlukan adanya pemanasan awal (pre-heat). Sedangkan benda kerja yang besar dan bentuknya rumit dapat dilakukan pemanasan awal untuk mencegah distorsi dan retak akibat tidak homogen temperatur di bagian tengah dengan di bagian permukaan. Pemanasan awal biasanya dilakukan untuk baja-baja perkakas karena konduktivitas panas baja tersebut sangat rendah. Temperatur pemanasan awal yang dilakukan adalah 500 derajat Celcius min 600 derajat Celcius. Benda kerja yang akan dikeraskan harus mempunyai struktur yang homogen dan halus, karena apabila dari struktur logam tersebut kasar, maka akan diperoleh struktur logam yang tidak homogen, distorsi, retak pada saat dipanaskan maupun saat dikuengs. Untuk itu, struktur logam yang kasar sebelum dipanaskan harus dinormalkan terlebih dahulu dengan temperatur 780 derajat Celcius min 800 derajat Celcius. D. Lamanya pemanasan. Waktu yang diperlukan untuk mencapai temperatur pengerasan tergantung pada beberapa faktor seperti jenis tungku dan jenis elemen pemanasannya. Laju pemanasan dari tungku garam relatif lebih cepat dibanding dengan atmosfer karena perpindahan panas dari cairan ke benda pada terjadi dengan laju yang lebih cepat. Pemeriksaan visual dilakukan untuk mengetahui apakah benda kerja telah mencapai temperatur yang diinginkan, dan bisa dilakukan dengan cara membandingkan dengan warna di dinding tungku. Setelah benda kerja telah mencapai suhu yang diinginkan, kemudian dikuengs untuk mendapatkan struktur yang matensit. E. Tungku untuk mengeraskan baja. Tungku yang diperlukan untuk mengeraskan baja harus lengkap dengan peralatan pengendali temperatur yang akurat dan pengendali atmosfer tungku agar proses yang sedang dilaksanakan terjamin. Perlu diperhatikan bahwa atmosfer yang digunakan selama proses pemanasan harus netral dan tidak menimbulkan dekarburasi atau karburasi pada permukaan baja yang diperoleh. Adanya lapisan dekarburasi dapat menyebabkan rendahnya kekerasan sehingga dapat menimbulkan kekeliruan dalam memilih temperatur. Tempering dekarburasi juga dapat pula menjadi penyebab timbulnya retak pada jenis baja perkakas. F. Cara mengkuensi. Medium yang digunakan untuk proses squeezing tergantung dari komposisi kimia baja yang diproses kekerasan yang ingin dicapai
besar distorsi yang diizinkan dan kompleksitas bentuk benda kerja medium yang umum digunakan adalah air, oli, brine, garam, cair, dan larutan polimer. Jenis baja, ketebalan penampang, distorsi yang diizinkan, dan sifat yang ingin diperoleh dari benda kerja yang diproses menentukan metode atau cara quenching. Quenching adalah proses pelakuan panas di mana prosesnya dilakukan dengan pendinginan yang relatif cepat dari temperatur austenisasi umumnya pada jarak temperatur 815 derajat Celcius min 870 derajat Celcius pada baja. Keberhasilan proses quenching ditentukan oleh media quenching quenchant medium yang digunakan untuk menentukan media quenching sangat bergantung pada mampu keras hardenability dari logam, ketebalan dan bentuk dari benda uji yang akan quenching. Adapun media quenching yang sering digunakan adalah media cair liquid dan gas. Media quenching cair adalah oli, air, larutan polimer aqueous polymer solution larutan garam. Sedangkan media quenching gas adalah helium, argon, dan nitrogen. Tujuan dari proses quenching secara umum pada baja baja karbon, low alloy steel, dan tool steel adalah untuk proses hardening, yaitu menghasilkan struktur mikro martensit pada baja tersebut. Proses hardening yang baik adalah bila mendapatkan harga kekerasan, kekuatan, dan toughness yang besar tapi dengan residual stress, distorsi, dan cracking yang minimal. Pada stainless steel dan zinc alloy steel, tujuan proses quenching adalah untuk minimalisasi keberadaan batas butir karbida atau untuk meningkatkan distribusi ferit. Quenching dari temperatur ini akan menghasilkan baja yang semi keras karena austenitnya bertransformasi ke martensit, sedangkan feritnya tidak berubah. Keberadaan ferit di lingkungan martensit yang getas tidak berpengaruh pada kenaikan ketangguhan. Jika suatu baja dipanaskan sedikit 14 di atas A3 dan ditahan pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu agar dijamin proses difusi yang homogen, maka struktur baja akan bertransformasi menjadi austenit dengan ukuran butir yang relatif kecil. Quenching dari temperatur austenisasi akan menghasilkan martensit dengan harga kekerasan yang maksimum. Memanaskan sampai ke temperatur relatif lebih tinggi di atas A3 cenderung meningkatkan ukuran butir austenit. Quenching dari temperatur seperti itu akan menghasilkan struktur martensit tetapi sifatnya bahkan setelah ditemper sekalipun akan memiliki harga impact yang rendah. Di samping itu mungkin juga timbul retak pada saat di quench. Media quenching tujuan utama dari proses pengerasan adalah agar diperoleh struktur martensit yang keras
sekurangnya di permukaan baja. Hal ini hanya dapat dicapai jika menggunakan medium quenching yang efektif sehingga baja diinginkan pada suatu laju yang dapat mencegah terbentuknya struktur yang lebih lunak seperti perlit atau bayonet. Tetapi berhubungan sebagian besar benda keras sudah berada dalam tahap akhir dari proses, maka kualitas medium quenching yang digunakan harus dapat menjamin agar tidak timbul distorsi pada benda kerja setelah proses quench selesai dilaksanakan. Pembentukan austenite, sisa austenite akan bertransformasi menjadi martensite jika diinginkan ke temperatur kamar dengan laju pendinginan yang tinggi. Sementara itu masih ada sebagian yang tidak turut bertransformasi yang disebut sebagai austenite sisa, di mana sejumlah austenite sisa yang terbentuk akan semakin meningkat dengan meningkatnya kadar karbon. Dan teman-teman lihat gambar 11,8. Kadar karbon yang tinggi akan menurunkan garis Ms sehingga jumlah austenite sisanya akan semakin banyak. Selain itu juga pengaruh temperatur pengerasan juga akan menurunkan temperatur Ms martensite stars sehingga jumlah austenite sisa akan semakin banyak dengan naiknya suhu austenisasi. Dan lihat gambar 11.9, hubungan antara temperatur pengerasan dengan jumlah austenite sisa yang terbentuk. Baik, masuk ke pertemuan ke-7, tempering, austempering, martempering. Di sini saya menjelaskan tentang tempering. Tempering atau penempaan adalah suatu teknik perlakuan panas untuk logam dan alloy. Dengan baja peran dilakukan untuk mengeraskan dengan cara mengubah martensite yang getas menjadi bayonet atau felit. Dalam metalurgi selalu ada tawar-menawar antara kelenturan (ductility) dan kegetasan (brittleness). Proses peneparan harus diawasi terus-menerus karena baik suhu maupun waktu tempering sangat menentukan sifat-sifat mekanik hasil akhir. Semakin tinggi temperatur, kekerasan yang dihasilkan akan semakin rendah, demikian sebaliknya. Semakin lama waktu proses peneparan, maka kekerasan yang dihasilkan semakin rendah. Peneparan (tempering) setelah baja mengalami pencelupan (quenching), maka setelah itu baja distemper. Lamanya peneparan sesuai dengan kekuatan bahan tersebut. Spesimen akan bersifat keras tetapi rapuh. Kerapuhan tersebut karena adanya tegangan sisa yang cukup besar sebagai distorsi saat transformasi. Ada beberapa hal tersebut yang dijadikan alasan mengapa baja perlu distemper, di antaranya mengurangi tegangan sisa atau mengurangi stres yang timbul selama quenching, meningkatkan kekerasan pada material, meningkatkan perpanjangan (elongation), meningkatkan keuletannya, meningkatkan keteguhan daripada material. Untuk menurunkan kekerasan pada baja,
baja logam paduan biasanya tetapi berguna untuk menaikkan kekerasan pada baja jenis hot work steel NHS austenite 727 derajat Celcius. Baja matensik yang dipanaskan akan dipanaskan di bawah suhu transformasi autentoid heating, sedangkan dalam kasus pengerasan suhu, pemanasan berada di atas suhu kritis. Pemanasan diikuti dengan proses penahanan cooling, disimpan pada suhu konstan selama 1-2 jam. Setelah dia tahan, didinginkan pada suhu kamar, terutama di air. Low temperature. Selama jenis temperature dan menghasilkan matensik karbon rendah dalam kurung matensit temper dan karbinda transisi. Karena terbentuknya transisi karbinda, struktur mengamati dengan cepat dan tampak gelap di bawah mikroskop sehingga disebut sebagai tekanan internal. Black martensite maintenance, kekerasan martensit, medium temperatur. Karena pemanasan dalam kisaran suhu ini, sementit terbentuk distribusi partikel sementit yang sangat halus dalam matrik ferit terhalang dalam struktur mikro. High temperatur. Selama proses ini, dine cementit dikelompokkan menjadi partikel kasar sementit diamati dalam bentuk superhodal. Dalam hal ini kekerasan menurun hingga 200 Rc. Proses ini meningkatkan mekanikability materi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Sini saya akan melanjutkan, yaitu austempering. Austempering adalah pelakuan panas yang diterapkan pada logam besi, terutama baja dan besi ulet. Dalam baja menghasilkan struktur mikro bainit, sedangkan pada besi tuang menghasilkan struktur ferit acicular dan karbon tinggi. Austrit stabil dikenal sebagai austrit yang austrit ini terutama digunakan dan meningkatkan sifat mekanis atau menghilangkan distorsi. Austempering didefinisikan oleh proses mikrostruktur yang dihasilkan. Parameter proses austempering yang umumnya tepat pada bahan tidak sesuai tidak akan menghasilkan pembentukan bainit dan austerferit, dan dengan memiliki produk akhir tidak akan disebut austemper. Keduanya mikrostruktur juga dapat diproduksi melalui metode lain, misalnya dapat diproduksi sebagai cor atau pendingin udara dengan kandungan panduan yang tepat. Material ini juga dapat disebut dengan austemperat. Perbedaan utama antara tempering dan austempering adalah bahwa tempering berguna menghilangkan kekerasan baja yang berlebihan, sedangkan austempering penting mengurangi distro panduan besi. Tempering dan austempering adalah proses yang terkait erat, melibatkan perlakuan panas dari panduan logam, khususnya panduan besi seperti baja. Namun langkah-langkah dari setiap proses hasil perbedaan satu sama lain. Dalam austempering, pembentukan struktur bainit atau austerit merupakan panduan. Tempering dan austempering penting dalam meningkatkan sifat mekanis dari panduan logam, khususnya panduan besi. Perbedaan utama antara tempering dan austempering adalah bahwa tempering berguna dalam menghilangkan kekerasan baja dan berlebihan, sedangkan austempering penting untuk mengurangi distro panduan besi. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan oleh saudara saya. Mungkin ini. Sekian dan terima kasih. Slide selanjutnya yaitu tentang martempering. Metode martempering merupakan proses perlakuan panas dengan celup terputus yang diikuti dengan proses agar terbentuk martensit temper. Dalam proses ini, baja yang telah diaustenisasi dicelup dengan cepat ke dalam lelehan garam atau minyak yang memiliki temperatur sekitar 200 sampai 400
derajat Celcius. Martin Pring juga dikenal sebagai quenching bertahap atau quenching terputus. Dalam proses ini, baja dipanaskan di atas titik kritis atas, dalam kurung di atas rentang transformasi, dan kemudian dipadamkan dalam garam, minyak, atau penanggas timbal yang disimpan pada suhu 150 sampai 300 derajat Celcius. Benda kerja ditahan pada suhu ini di atas titik star martensit dalam kurung ms hingga suhu menjadi seragam di seluruh penampang benda kerja. Setelah itu didinginkan di udara atau minyak hingga suhu kamar. Baja tersebut kemudian ditemper. Dalam proses ini austenit diubah menjadi martensit melalui proses pendinginan bertahap dengan laju yang cukup cepat untuk menghindari pembentukan ferit, perlit, dan bainit. Pada proses Martin Pring, bagian logam austenitized direndam dalam bak dengan temperatur tepat di atas temperatur star martensit ms. Dengan menggunakan quenching terputus, pendinginan dihentikan pada titik di atas wilayah transformasi martensit untuk memastikan waktu yang cukup bagi pusat untuk mendingin ke suhu yang sama dengan permukaan. Bagian logam kemudian dikeluarkan dari bak mandi dan didinginkan di udara hingga suhu kamar untuk memungkinkan austenit berubah menjadi martensit. Martin Pring adalah metode di mana tegangan dan regangan yang dihasilkan selama quenching suatu komponen baja dapat dikontrol. Dalam Martin Pring, baja dipanaskan sampai di atas kisaran kritis untuk membuat menjadi austenit. Kelemahan dari proses ini adalah bagian yang besar tidak dapat diberi perlakuan panas dengan proses ini. Selanjutnya itu Martin Pring. Grafik siklus pengerasan. Pada gambar tersebut kita dapat melihat ada yang namanya austenitizing. Di sini saya akan menjelaskan apa itu austenitizing. WhatsApp audio. Austenitizing adalah langkah pertama dari proses perlakuan panas dan dilakukan pada temperatur yang tinggi yang bertujuan agar karbon tersadur ke dalam unit sel. Baja karbon pada suhu ruang mempunyai unit sel BCC atau dalam kurung body centimeter kubik atau sel berbentuk kubus yang tidak mempunyai ruang untuk karbon masuk ke dalamnya. Itu pengertian dari austenitizing, dan mungkin demikian yang saya bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada penyampaian yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.